Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Nada Dwi Putriari dengan NIM 1318111133024 dari kelas A2 angkatan 2018 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum Sirin Pam dan Infus Pam kepada klien dengan kasus 05. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Nurse Devina. Boleh tahu dengan pasien siapa ini? Oh, Bapak B ya, baik. Bapak B dengan Ibu siapa? Oh, Ibu A, baik. Nah Ibu, hari ini saya Nurse Devina akan melakukan pemberian pengobatan kepada Bapak. Nah kebetulan Bapak saat ini kondisinya sedang mengalami syok. Nah salah satunya adalah ditandai dengan tekanan darah yang sangat rendah. Jadi perlu diketahui tekanan darah Bapak ini adalah 50/30 ya Ibu ya. Nah diharapkan dengan pemberian obat nanti tekanan darahnya bisa berangsur-angsur naik gitu. Nah pemberian obatnya ini ada beberapa alat. Yang pertama adalah sirin pump untuk pemberian obat epinefrin. Epinefrin ini bisa membantu untuk menaikkan tekanan darahnya. Nah kemudian selanjutnya ada sirin pump ini. Nah sirin pump ini fungsinya adalah untuk memberikan obat dalam jumlah yang sedikit atau dosis yang sedikit dengan waktu yang lama. Nah, sehingga pemberian obatnya ini nanti bisa pas, tidak sampai kelebihan, supaya kondisinya juga bisa berangsur-angsur naik kembali. Nah, kemudian alat yang selanjutnya adalah infus pump. Nah, infus pump ini nanti dari botol infusnya akan dialirkan ke infus pump, lalu nanti akan mengatur kecepatan dari tetesan infusnya supaya nanti tetap stabil cairan yang diterima oleh Bapak B dan tidak kelebihan seperti itu. Uh, Sebelum melakukan tindakan, saya akan menutup tirainya ya Bu ya, untuk privasi. Lalu saya akan melanjutkan tindakannya. Apakah itu berkenan? Baik, terima kasih. Setelah dilakukan perhitungan untuk rate atau laju infus pump dan sirin pump, didapatkan hasil bahwa laju infus pump adalah 62,5 ml per jam, atau jika pada alat tidak bisa mendeteksi atau mengatur untuk satuan koma, maka bisa dibuatkan menjadi 63 ml per jam. Dan untuk laju pada sirin pump adalah 5 mikrogram per jam. Nah, selanjutnya mencuci tangan terlebih dahulu, lalu menggunakan sarung tangan. Selanjutnya kita bisa melakukan tindakan pada klien. Dalam hal ini, klien sudah terpasang dengan jarum infus. Kemudian sudah ada triway juga. Bisa kita perhatikan pada tangan klien apakah ada tanda-tanda infeksi atau mungkin tanda-tanda plenitis. Nah, kemudian karena sudah ditemukan bahwa tadi untuk laju infus pump adalah 63 ml per jam, dapat kita tuliskan 63 ml per jam di sini, dan kemudian limit cairan yang diberikan adalah 500 ml. Nah, lalu kita juga bisa menuliskan pada sirin pump. Dan pada sirin pump bisa kita tuliskan untuk grade-nya atau lajunya adalah 5 ml per jam dengan limit cairan adalah 50 ml. Setelah itu bisa kita lanjutkan untuk pemberian infus pump. Nah, pada infus pump ini yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu klien bisa terpasang dengan infus, jarum infus. Lalu untuk cairan yang diberikan juga telah terpasang dengan infus set. Cairan infusnya yaitu dextrose 5% sebanyak 500 ml telah dipasangkan dengan infus set. Lalu kita bisa isikan chambernya. Nah, kemudian kita tutup terlebih dahulu untuk lemnya. Dan lemnya jika bisa diusahakan untuk diletakkan di bawah dari infus pumpnya. Nah, kemudian selanjutnya kita membuka pintu dari infus pump. Kita buka pintunya dan kita letakkan selang ini di dalamnya. Nah, kemudian di bagian dalam juga ada penjepitnya, bisa kita jepit. Usahakan selangnya tidak sampai terjepit. Nah, setelah itu kita bisa juga meletakkan sensor pada chambernya. Sensornya bisa kita letakkan di sini. Kemudian kita hubungkan infus pumpnya dengan sumber listrik. Dihubungkan dengan sumber listrik.
Lalu kita nyalakan tombol on. Setelah dinyalakan dengan menekan tombol power, kita memilih untuk infusnya. Untuk infusetnya kita menggunakan infuset dewasa dengan faktor tetes 20. Kita pilih faktor tetes 20. Lalu kita atur lajunya atau rate-nya adalah 63 ml per jam. Nah, kemudian kita atur untuk limitnya, dengan memilih select 500 ml. Kemudian setelah sesuai rate-nya dan limitnya, kita bisa membuka klaimnya, lalu kita tekan start. Ternyata saat ditekan start ini muncul alarm air. Nah, alarm air ini menunjukkan bahwa di sepanjang aliran ini selang ini ada udara. Nah, kita bisa tekan terlebih dahulu tombol start lagi supaya alarmnya berhenti. Dan kita melihat di mana ada udara, kita jentik-jentikkan, kita usahakan untuk udara itu bisa naik. Nah, kita tutup terlebih dahulu klemnya. Boleh kita buka pintunya, kita buka domnya, kita keluarkan lagi selangnya. Kita lihat selang itu ada di mana, bisa kita alirkan ke atas udara tersebut. Jika sudah diyakini tidak ada udara, kita bisa masukkan lagi selangnya, kita ambil lagi, lalu bisa dimulai lagi. Kita bisa tekan stop, kita bisa tekan start lagi. Nah, untuk infus pump sudah berjalan normal, tidak ada yang menyala, yang lain-lain, tidak ada alarm yang menyala. Selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk pemberian obat atau medikasi melalui sirin pump. Kita melanjutkan untuk pemberian medikasi melalui sirin pump. Yang pertama, setelah disiapkan medikasi pada switch, lalu kita pasangkan switch pada sirin pump dan kita pasangkan pada three-way yang mengarah ke intravena client. Kemudian setelah itu kita hubungkan ke sumber listrik. Nah, lalu kita menyalakan sirin pump. Kemudian setelah sirin pump menyala, kita bisa mengatur rate-nya adalah 5 ml per jam. Kemudian limitnya adalah 50 ml. Nah, setelah sesuai seperti yang sudah diorderkan, lalu kita bisa memulai start. Kita tekan start. Nah, saat ditekan start, ternyata pada sirin pump muncul alarm occlusion yang berarti ada hambatan di sepanjang selang. Kita bisa hentikan terlebih dahulu, lalu kita cari di mana ada hambatannya. Jika ada selang yang tertekuk, bisa kita luruskan kembali. Lalu bisa juga hambatan itu ada dari tangan klien yang mungkin mengalami pembengkakan. Nah, jika sudah tidak ada yang menekuk selangnya, pembengkakannya juga sudah tidak ada, maka kita bisa tekan kembali start. Kita mulai start kembali. Nah, kemudian setelah kita sudah menekan start, alirannya sudah berjalan normal kembali dan tidak ada alarm yang menyala pada sirin pump. Nah, Ibu, untuk pemberian infus dan juga obat kepada Bapak B sudah selesai ya. Selanjutnya akan saya evaluasi terus, akan saya sering datangi untuk mengobservasi dari nadinya dan juga tekanan darahnya. Diharapkan tekanan darah dari Bapak B ini untuk sistolnya atau yang angka atas itu bisa 90 mmHg ya Ibu ya. Nah, demikian yang bisa saya laksanakan. Terima kasih, saya permisi. Demikian praktikum sirin pump dan infus pump. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.